Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Saat sore hari ini, kita masuk dalam pelayanan Doa Sion Family. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, Anda yang butuh jawaban doa, mari sama-sama kita arahkan hati kepada Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segala puji syukur bagimu, Tuhan Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami memuliakan Engkau untuk saat ini. Kami datang kepadamu meminta belas kasihan dan kemurahan hatimu Bapa. Tolonglah kami oleh kuasa-Mu yang bekerja menyelenggarakan segala sesuatu di alam semesta dan jagat raya, juga di bumi, juga atas manusia. Mohon belas kasihan-Mu, tolonglah kami. Kami membutuhkan Engkau, membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan mujizat daripada-Mu. Saat ini kuduskan kami, layakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang berbeda, kami bersatu hati, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Layakkan kami. Demikian hamba-Mu membuka rangkaian pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca pembacaan firman Tuhan di dalam Matius 17, kemudian dalam Lukas. Silakan, Evangelis Ayub. Pembacaan firman Tuhan kita terdapat dalam Matius 17 ayat 20. Berkata demikian, Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Dan di dalam Lukas yang ke-18 ayatnya yang ke-8, "Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Ya, sebenarnya iman atau percaya adalah barang yang langka, bukan barang murahan. Bukan sebarang orang bisa memiliki itu. Di dalam Alkitab ditulis Abraham itu sebagai bapa segala orang percaya, bapa segala orang beriman. Itu Abraham. Bagaimana dia sampai di titik itu? Saya mau bicara tentang bagaimana caranya Anda memperbesar iman. Bagaimana caranya kita memperbesar iman? Sehingga sekurang-kurangnya seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebesar biji sesawi, itu memang kecil sih. Kecil. Jadi kalau sudah sebesar biji sesawi, ternyata dapat melakukan apa saja. Bagi kita akan jadi tidak ada yang mustahil. Tapi untuk mencapai itu, sebagai contoh kita lihat Abraham. Pertama ia keluar dari Ur Kasdim, dari negeri leluhurnya,
dari sebuah keadaan yang baik, sebuah tatanan yang baik di mana Abraham dihormati dan ada sejumlah kekayaannya di sana. Dia cukup kaya, tapi satu ketika Roh Allah berbicara kepadanya untuk meninggalkan Ur Kasdim. Saya tahu bahwa itu terjadi berulang-ulang. Itu hanya perkataannya tidak hanya sekali datang pasti kepada Abraham. Itu dia pasti berulang-ulang. Perkataan yang sama dalam tempo yang berbeda. Saya katakan seperti itu karena sesuai dengan pengalaman saya. Bahkan bentang waktu sebuah perkataan roh yang datang itu bisa panjang, bisa beberapa tahun. Tahun ini atau tahun lalu misalnya saya hitung sebuah perkataan datang yang sama itu 17 kali. Tahun ini sudah beberapa kali. Nah, demikian juga Abraham. Dimintalah keluar dari Ur Kasdim. Sebuah negeri yang baik dari kacamata orang saat itu negeri yang baik. Tempat yang ramai, banyak hiburan, banyak kesenangan, dan juga banyak bisnis. Orang-orangnya juga banyak di situ. Sampai titik Abraham mengkaji dan menganalisa bahwa dia harus keluar dari Ur Kasdim, dia keluar. Dia keluar. Nah, ini saya ingat beberapa tahun yang lalu, 4, 5, 6 tahun yang lalu, saya waktu itu masih di rumah doa di Manado. Roh bilang tinggalkan tempat ini. Saya dengar ulang-ulang. Akhirnya saya menikah di Kawangkoan karena istri saya tinggal anak sendiri dengan mamanya atau ibu mertua saya, maka saya harus tinggal di sini. Akhirnya perkataan Tuhan itu digenapi juga, tinggalkan tempat ini. Saya tinggalkan Manado dan berpindah ke Kawangkoan. Memang ada kiblat, selalu dia bilang, bergerak atau pergilah ke selatan. Ya memang tidak selatan persis, tapi ini sudah kategori selatan. Nah demikian juga kepada Abraham, Allah memutuskan memanggil dia menjadi hamba Allah. Dia diminta keluar dari Ur Kasdim. Dan itu tidak gampang. Dengan situasi keadaan yang itu tidak gampang. Ur Kasdim saat itu merupakan salah satu pusat dunia. Kira-kira kalau orang di Jakarta kemudian kita bilang itu, kamu ke Papua saja. Kira-kira bagaimana dia? Karena Abraham percaya kepada Allah yang telah berhubungan dengan dia sekian lama, maka dia keluar dari Ur Kasdim. Rombongannya itu ada istri, anaknya, ada istri, ada keponakannya, bukan anaknya, keponakannya, dan ada para pekerjanya, termasuk asisten utamanya Eliezer. Itu mereka keluar dari Ur Kasdim, pergi ke sebuah tempat yang entah di mana akan ditunjuk Allah. Langkah pertama telah Abraham ambil. Keluar dari Ur Kasdim, pergi ke tempat atau ke negeri yang dijanjikan Allah, entah di mana. Maka Abraham berjalan. Dia berjalan sampai di negeri itu. Ya tentu dia telah mengalami banyak kesulitan.
Karena dia harus melewati negeri-negeri yang lain, misalnya Mesir. Kemudian dia sampai di negeri perjanjian. Allah bilang negeri perjanjian itu dia apa? Beli tanah di situ. Ternyata bukan Allah menyerahkan kepadanya sebagai miliknya gratis. Ternyata dia harus beli. Dan itu tempat itu sekarang jadi kubur Abraham, Ishak dan Yakub serta istri mereka masing-masing. Nah, di negeri perjanjian yang ditunjuk Allah, dia membeli sebidang tanah yang kemudian jadi kuburnya. Dan dia percaya perkataan Allah, walaupun tidak real, tidak alamiah jasmania, yang mengatakan kepadanya bahwa anak keturunannya akan mendiami negeri itu. Mereka akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Mereka adalah bangsa yang diberkati karena Abraham. Dan menjadi orang-orang perjanjian yang kemudian seperti kita ketahui bersama, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang Israel itu orang-orang yang luar biasa. Mereka orang-orang yang hebat. Nah, penonton sekalian, saya mau singkat saja. Di suatu titik, Abraham percaya juga bahwa dia akan dapat keturunan. Istrinya Sarah, rahimnya itu telah tertutup. Sudah tua, sudah menopause. Tidak ada kans mendapat keturunan, itu mustahil. Tapi dia percaya, tetap percaya. Dan Ishak dilahirkan. Dalam keadaan usia Sarah sudah berapa? Abraham sudah berapa? Dia percaya. Setelah itu Allah minta agar Ishak dikorbankan. Abraham juga melakukan itu. Ketika pisau belatinya itu mau menghujam ke tubuh Ishak yang telah diikatnya, maka malaikat Allah menahan dia. Dan di situ Allah mengatakan kepadanya bahwa dia itu adalah orang percaya. Dan dia adalah bapa segala orang percaya, orang beriman. Nah, maksud saya, untuk mendapatkan iman sebesar biji sesawi yang kecil itu, ternyata harus melalui sebuah prosedur. Dan prosedur itu telah dilakukan oleh Abraham. Pribadi yang luar biasa. Bayangkan, dia percaya sekali. Walaupun dia beli sebidang tanah di negeri perjanjian, dia percaya anak keturunannya akan tinggal di situ, akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Dia terima kenyataan itu. Nah, inilah dia disebut sebagai bapa segala orang percaya. Nah, Anda mau mendapatkan iman sebesar biji sesawi, ada prosedur. Beberapa hari yang lalu, Dr. Jacqueline di Singapura, saya lihat termasuk orang pertama yang ada di grup yang saya lihat bintangnya keluar. Langsung saya bilang, begini, begini, begini. Engkau akan jadi begini. Bayangkan dalam keadaan stres, dia tertekan, tiba-tiba imannya langsung bangkit. Saya tidak duga juga bahwa dokter ini yang dituju Allah. Ya, saya tunggu juga Anda yang lain, teman-teman yang lain, untuk menyusul menjadi bintang. Karena keturunan Abraham itu seperti bintang di langit. Banyaknya dan seperti pasir di laut banyaknya, bukan main. Coba hitung, tidak terhitung.
Ambil saja segenggam pasir, coba dihitung, nggak bisa kan? Keturunan jasmani Abraham seperti pasir di laut banyaknya, tetapi keturunan rohani Abraham itu seperti bintang di langit. Tidak ada bintang itu di bawah, bintang itu di atas, kecuali bintang laut. Itu di dasar laut. Nah, penonton sekalian, prosedur harus engkau tempuh. Tekanan-tekanan, bahkan aniaya, dan juga stres engkau harus alami. Engkau dalam keadaan seperti harus tetap memuji, memuliakan Allah, memuji, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Allah, dan tetap melakukan kebenaran. Banyak orang stres, banyak orang tertekan, justru melakukan pelarian. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang diuji. Allah sedang menguji mereka. Banyak yang lari. Bahkan gilanya ada yang lari ke agama seberang karena stres, masalah rumah tangga. Penonton sekalian, jadi untuk sebuah iman ada prosedurnya. Bukan saya ingat teman gembala saya itu, dia sudah meninggal karena dia lebih tua dari saya sekitar 15 tahun. Tiba-tiba ada ibadah sekolah minggu dia pimpin, saya Ricky shock, saya langsung shock. Karena dia bilang begini, siapa ada iman? Anak-anak itu langsung angkat tangan dan bilang, saya. Saya bilang, wah ini kacau. Ini baru kacau, pengajaran tidak jelas. Pengajaran tidak jelas. Bukan begitu iman. Iman itu berarti kita menempuh sebuah prosedur. Misalnya, Anda lihat kasus Yusuf. Yusuf anak Yakub atau anak Israel. Bagaimana dia dianiaya kakak-kakaknya? Dimasukkan dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak. Setelah itu, karena dia budak, orang Ibrani di Mesir, Yusuf lelaki yang ganteng, handsome. Istri tuannya itu suka kepada dia. Karena Yusuf tidak mau, maka dia fitnah Yusuf itu mau memperkosa dia. Yusuf masuk penjara. Di penjara juga dia jadi budak. Melayani juru roti dan juru minuman raja. Posisinya sudah di penjara, tapi rendah. Sesaat setelah itu, Tuhan Allah memberi mimpi kepada Fir'aun, dan kemudian Yusuflah yang dipanggil untuk menafsirkan mimpi Firaun, dan dari situ dia menjadi seorang pejabat. Tepat mimpinya di masa kecil, itu dia bilang 11 bintang, maksudnya saudara-saudaranya kan, matahari dan bulan, maksudnya bapaknya dan ibunya. Bapaknya ini tunduk menyembah dia. Nah, penonton sekalian, kan setelah Yusuf jadi pejabat di Mesir, kelaparan merajalela di mana-mana, termasuk anak-anak Yakub, dan Yakub kemudian datang ke sana, mereka menyembah Yusuf. Jadi, apa yang dinyatakan kepada Allah 11 bintang, matahari dan bulan menyembah dia, terjadi seperti itu. Penonton sekalian, mungkin Anda pikir itu cuma mimpi. Tidak semua mimpi bunga tidur. Ada mimpi yang dari Tuhan. Dan memang ternyata ada orang yang punya karunia mimpi. Seperti Yusuf. Seperti Firaun. Seperti juga Yakub. Punya karunia mimpi. Nah, ini masalahnya. Iman Yusuf telah diuji dan dimurnikan sedemikian rupa oleh Allah
untuk sebuah ketetapan yang telah ada di sorga, bahkan sebelum bumi dijadikan, itu ada ketetapannya. Dan Yusuf harus melampaui sebuah prosedur mencapai apa yang ditetapkan Allah. Semua saudara-saudaranya menjadi satu suku Israel, tetapi Yusuf menjadi dua suku, Manasya dan Efraim. Penonton sekalian, kalau Anda mau iman, itu tidak ada hubungannya dengan Anda rajin ke gereja, itu tidak ada hubungan. Sebab kalau begitu saya mau bilang, memang Abraham gereja apa sih? Yakub juga gereja apa? Yusuf juga gereja apa? Tidak ada. Itu masalah iman adalah hubungan pribadi orang dengan Tuhan Allah. Dan dia mendapatkan iman dari sebuah visi. Apakah engkau telah mendapatkan visi? Apakah engkau telah mengujinya? Kalau engkau telah dapatkan visi dan engkau menguji itu dari Allah, pegang dan ikuti prosedurnya. Jangan engkau lembek. Beberapa hari yang lalu saya cek salah satu anggota murid saya itu di grup berparla Nabi Tupulu. Kenapa engkau ini energinya turun? Langsung, iya saya cari Tuhan sudah berapa lama ini tidak dapat. Saya ketawa. Engkau tidak tahu saya puluhan tahun cari Tuhan. Saya tidak peduli dia datang atau tidak. Yang pasti, ketekunan dari seorang percaya akan mendatangkan hasil yang besar. Dan iman menerbitkan kuasa yang besar seperti perkataan Roh kepada saya. Artinya iman Anda akan membuat sorga menyambut Anda. Atau sorga bereaksi terhadap Anda. Tiba-tiba Anda lihat Tuhan Yesus. Tiba-tiba Anda lihat para malaikat datang. Seperti Yakub lihat dalam mimpinya di Betel. Bahkan Yakub sendiri bergumul dengan malaikat itu. Nah, iman Nuh telah menghukum bumi. Dengar baik-baik. Nuh punya iman. Dan iman seorang Nuh telah menghukum bumi. Bahtera Nuh dibuat untuk menghukum bumi karena kejahatan manusia. Dalam Kejadian pasal 6 itu hebat sekali. Maka Allah berpikir bahwa manusia itu harus dipunahkan. Di situ ditulis Allah menyesal telah menciptakan manusia. Nah, jangan juga sampai ada perkataan Allah menyesal memberi visi kepada Anda karena Anda itu bodoh sekali, tidak mengerti, dan jalan menurut keinginan Anda. Ya, saya kira ini firman Tuhan ini jelas. Silakan kalau Anda mau beriman, cari visinya, uji visinya, dan kalau dari Allah, dari Tuhan, pegang baik-baik dan ikut prosedur iman. Sehingga imanmu mempunyai nilai. Ketika engkau katakan, ini perkataan Tuhan Yesus ini ekstrim sekali. Campakkan gunung. Atau berpindah gunung. Maka gunung itu berpindah. Ini ekstrim sekali. Dan bagi kita tidak ada yang mustahil. Kalau kita memiliki iman sebesar biji sawi. Ya, setiap orang percaya, setiap orang yang beriman harus menuju titik itu. Kalau tidak, sia-sia. Sia-sia. Nah, saya kira demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Amin.